Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Harits Fauzi, channel YouTube yang membahas tentang dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini Harits Fauzi, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga like and share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan atau memberikan informasi terkait bagaimana sih pengajuan NUPTK untuk sekolah SMP swasta ya teman-teman, karena sekolah saya swasta. Jadi saya akan mengajukan NPTK di sekolah saya, salah satu guru saya akan mengajukan NPTK. Dan teman-teman, sebelum pengajuan teman-teman harus dipersiapkan dulu ya teman-teman berkasnya. Nah, untuk berkasnya sudah saya rangkum seperti ini. Nah, untuk pengajuan NPTK itu nanti teman-teman silahkan login di Verpal PTK ya teman-teman, sekolah swasta ya teman-teman. Saya perjelas dulu pengajuan NPTK sekolah swasta. Nanti teman-teman untuk pengajuannya itu nanti teman-teman di Verpal PTK menggunakan akun sekolah, karena Verpal PTK itu kan ada yang menggunakan akun sekolah, ada juga yang menggunakan akun yayasan. Nanti saya jelaskan. Nah, untuk berkasnya teman-teman dipersiapkan yaitu ijazah asli ya teman-teman, ijazah asli SD dari SD sampai S1 ya teman-teman. Nanti di scan. Yang kedua, surat pengangkatan dari yayasan, karena saya sekolah swasta, ada surat pengangkatan, ada surat tugas dari sekolah, dan surat SKBM ya teman-teman. SKBM itu yang menjelaskan bahwasannya si guru A itu membelajar bahasa Indonesia, mengajar bahasa Indonesia. Nah, semua surat-surat ini, surat tugas ini, surat pengangkatan, surat tugas, dan surat SKBM itu nanti disatukan ya teman-teman dalam satu PDF. Nah, semua surat itu dalam waktu 2 tahun terakhir dan 1 tahun berjalan. Nah, pengajuan saya kan guru saya itu di tahun ajaran 2024-2025. Karena di sini syarat di wilayah saya itu 2 tahun terakhir dan 1 tahun berjalan ya teman-teman. Berarti di surat pengangkatan yayasan itu 2022-2023, 2023, 2024, 2024, 2025. Jadi suratnya itu ada sekitar 6 ya teman-teman. Ini 3 tahun. Yang nomor 2 3 tahun dari 2022 sampai 2024 ya teman-teman. Surat tugasnya sama juga 2022 sampai 2024. Dan SKBM-nya juga sama dari 2022 sampai 2004. Nanti semua surat ini 2 sampai 4 ini disatukan dalam satu PDF. Nanti saya contohkan ya teman-teman. Oke, kalau persyaratannya berkasnya sudah siap, nanti teman-teman silahkan di scan semuanya yang asli ya teman-teman. Scannya untuk berkasnya itu nanti dikasihkan ke dinas kabupaten kota untuk di-approve ya teman. Nah, sekarang kita langsung ke Verpal PTK-nya ya teman-teman. Nah, di sini nanti tulis aja di Google Verpal PTK. Nah, ini ya teman-teman. Oke. Nah, di sini saya menggunakan email saya, login. Nah, ini emailnya dan ini passwordnya, kita klik login. Nah, di sini karena saya satu akun bisa menggunakan 2 Verpal PTK teman-teman. Bisa sebagai sekolah, bisa sebagai yayasan. Karena saya di sini akan mengajukan NPTK. Jadi untuk NPTK itu mengajukannya dari akun sekolah ya teman-teman. Oke, kita klik. Oke, kita langsung saja ke menu pengajuan NUPTK. Nanti kita cari guru mana yang kita ajukan UNPTK-nya. Nah, di sini kita klik ajukan UNPTK. Nah, di sini ya teman-teman, SK pengangkatan dan penugasan SD, SMP, SMA dan SD atau D4. Nah, bentuk maksimal PDF-nya itu untuk SK pengangkatan dan penugasan itu 2 MB, SD itu 1 MB, SD sampai S1 itu 1 MB ya teman-teman, maksimalnya. Nah, di sini saya sudah siapkan berkas-berkasnya. Nah, di sini ya teman-teman lihat berkasnya, saya tidak ada yang lebih dari 1 MB kecuali yang SK pengangkatan dan penugasan. Oke, saya contohkan di sini ya teman-teman. Untuk SK pengangkatan dan penugasan. Nah, di sini lihat ada 12 halaman. Nah, lihat ya teman-teman. Ini surat dari yayasan. Nah, ini saya satukan semua ya teman-teman filenya.
kita tarik, saya blur ya teman-teman datanya, kita tarik. Jadi saya satukan berkasnya itu dalam satu PDF, ada 12 halaman dan maksimal ininya itu 2 MB ya teman-teman. Oke, sekarang kita ajukan, kita masukkan file-filenya, kita pilih filenya, bentuknya PDF ya teman-teman. Oke, kita cari berkasnya. Oke, SK pengangkatan. Oke, open. Kita pilih ijazah SD, SMP, SMA, SMA ya teman-teman, benar. Terus kita pilih yang S1. Oke, kita open. Kita klik dulu, kita lihat dulu berkasnya. Oke, sudah saya teman-teman open. Oke, kalau sudah semua dan sesuai, kita klik ajukan ya teman-teman. Oke, ditunggu prosesnya. Oke, sudah. Nah, di sini teman-teman, pengajuan MTK berhasil. Oke, kita lihat ke status pengajuan MTK. Nah, di sini teman-teman masuk ke antrian. Nah, teman-teman, karena kita sekolah swasta, sebelum ke dinas kabupaten kota, silakan teman-teman di-approve dulu oleh operator yayasan teman-teman. Oke, kita logout dulu. Kalau teman-teman sudah mengupload dan mengajukan di akun sekolah, kita sekarang buka ke akun sebagai akun yayasan teman-teman, karena nanti kita approve dulu di akun yayasan. Oke, kita login lagi. Kita sebagai akun yayasan ya teman-teman, pilih. Nah, kita cari ke menu pengajuan. Nah, pengajuan MTK ya teman-teman. Nah, di sini kan kita sebagai akun yayasan ya teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman, di sini di menu akun yayasan ada menu approve calon MTK. Kita klik dokumen. Kita cek SK-nya, ijazahnya, ijazah SMP-nya, ijazah SMA-nya, ijazah S1-nya. Kalau sudah sesuai, kita approve ya teman-teman. Nah, pengajuan MTK berhasil disetujui. Nah, di akun yayasan sudah kita setujui ya teman-teman. Nah, lihat di sini. Nah, disetujui yayasan. Oke, kita balik lagi ke akun sekolah ya teman-teman. Oke, kita cek di status pengajuan NPTK. Nah, di sini teman-teman antrian. Nah, diajukan sekolah di yayasan sudah diajukan, berarti nanti tinggal kita ke dinas kabupaten kota untuk di-approve lagi. Kalau yayasan sudah, nanti kita ke dinas kabupaten kota untuk di-approve. Oke, itu saja ya teman-teman informasinya, tutorialnya, semoga bermanfaat. Silahkan share video ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman lain juga bisa tahu bagaimana sih pengajuan NUPTK untuk sekolah swasta. Baik teman-teman, melanjutkan yang tentang NUPTK. Nah, kemarin saya sudah datang ke dinas kabupaten kota yang ada di Cibinong untuk wilayah Kabupaten Bogor, dan sudah di-approve oleh dinasnya ya teman-teman, dengan membawa persyaratan ini ya teman-teman, ijazah. Untuk dibawa ke dinas itu fotokopi ya teman-teman, tidak perlu yang asli, fotokopi aja, di fotokopi dari SD sampai S1, surat-surat tugas juga, surat pengangkatan, surat tugas KBM juga semua di fotokopi dan disatukan dalam satu map.
Nah, saya serahkan berkasnya dan sudah di-approve oleh dinas ya teman-teman. Buktinya oke, kita login lagi ke akun sekolah. Kita pilih instansi, kita pilih sebagai sekolah ya teman-teman, karena kan kita ngeceknya di akun sekolah ya teman-teman, PLPTK akun sekolah. Oke, kita cek di status pengajuan PTK. Nah, di sini ya teman-teman terbaca disetujui dinas. Kalau di kita mundur sedikit, nah di sini ya teman-teman kita lihat, nah di sini masih antrian ya teman-teman. Nah, di sini sudah disetujui dinas. Nanti kita tunggu aja, kita klik. Nah, di sini disetujui dinas. Sekarang masuk ke antrian pusat. Mungkin ntar masuk ke provinsi, ke pusat. Nah, nanti ya teman-teman, untuk berapa lamanya saya kurang tahu. Untuk sebelumnya pengajuan sebelumnya di tahun sebelumnya itu seminggu sudah terbit langsung. Ada juga yang sebelumnya lagi, ada yang sebulan baru terbit NPTK-nya. Mungkin untuk sekarang saya baca di grup itu, untuk pengajuan NPTK itu bisa sampai 2, 3 atau 4 bulan ya teman-teman. 2 sampai 4 bulan. Jadi ditunggu saja teman-teman. Yang penting sudah di-approve. Nanti teman-teman sering cek aja di file PTK untuk gurunya atas sih statusnya sudah berubah atau belum. Kalau NPK terbit nanti seperti ini teman-teman, NPK terbit. Nah, kita tinggal tunggu saja. Lamanya berapa lama saya kurang tahu, kemungkinan 2 sampai 3 bulan, karena kan untuk sekarang anak kan emang lagi dikejar ya teman-teman. Untuk pengajuan MTK itu yang negeri maupun swasta yang sudah memang layak pengajuan MTK tolong diajukan untuk itu dari imbauan dari dinas kabupaten kota yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Makanya mungkin di pusatnya ngantri ya teman-teman, di wilayah provinsinya, di pusatnya lagi. Jadi kemungkinan lama untuk NPTK-nya. Nanti kalau sudah saya terbit, kalau di sini di salah satu guru saya sudah terbit, nanti saya infokan lagi di channel YouTube saya. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Dan tentunya jangan lupa juga subscribe channel ini, Harits Fauzi, nyalakan loncengnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.